Semuanya auto bahagia. Elkan Bagot cetak gol sundulan mematikan di Inggris bersama Ipswich Town, akan gabung ke timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Begini penjelasannya. Semuanya auto dibuat merinding yang kangen sama si Jangkung. Mendadak gemparkan publik, Bapak Emil Audero auto menangis melihat ini. Martin Paes dirumorkan gabung klub Serie A Italia Empoli dibocorkan langsung oleh jurnalis ternama Italia. Begini penjelasannya. Dasar aneh dan gak tahu diri, lagi-lagi fans Vietnam gak terima timnas Indonesia U20 ada di grup mudah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saking iri dengkinya malah ngomong aneh kayak gini. Alhamdulillah, Shin Tae-yong tiba di Indonesia usai dikonfirmasi langsung oleh ex-Jo PSSI Arya Sinulinga dalam waktu dekat. Sebut kejutan ini untuk fans timnas Indonesia. Apa yang dimaksud sebenarnya? Hahaha, kasihan saking ngenesnya nasib mereka sekarang jauh tertinggal dari timnas Indonesia. Vietnam akan uji coba lawan Thailand, saking gabutnya, ya haha. Mereka berdua di luar dugaan juga akan lakukan hal bodoh ini. Sangat mengejutkan. Kisah Lamine Yamal yang hampir main di Indonesia, kini selangkah lagi antar timnas Spanyol juara Euro 2024. Mau dinaturalisasikah apa gimana karena masih di bawah 17 tahun? Begini penjelasannya. Kelihatan banget ngebet juara Piala AFF U19. Malaysia akan uji coba di Surabaya lawan tim antah berantah ini. Fans timnas Indonesia auto ngakak tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Mantap auto gemparkan jagat Eropa, Nathan Chuaon gabung Oxford United Liga Inggris. Rumornya dibocorkna portal media Wales. Ini penjelasan selengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Semuanya auto bahagia. Elkan Bagot cetak gol sundulan mematikan di Inggris bersama Ipswich Town, akan gabung ke timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Begini penjelasannya. Semuanya auto dibuat merinding yang kangen sama si Jangkung. Elkan Bagot, bek tengah yang kini memperkuat Ipswich Town, sedang menghadapi masa depan yang penuh tantangan dengan timnas Indonesia. Jika hubungannya dengan Shin Tae-yong tidak membaik, Bagot mungkin tidak akan berada dalam skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ada harapan bagi pemain muda ini untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kabar terbaru dari PSSI mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong mungkin tidak akan memimpin tim pada November mendatang, membuka peluang bagi Nova Arianto untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih. Nova yang telah menunjukkan potensi melalui kiprahnya dengan timnas Indonesia U16 di Piala AFF, sekarang harus membuktikan kapabilitasnya di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengindikasikan bahwa Nova bisa dipercayakan memegang timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Namun dia harus membuktikan kapabilitasnya terlebih dulu di kualifikasi Piala Asia U17 2024 yang akan digelar Oktober mendatang. Nanti kita lihat Nova Arianto diuji juga di kualifikasi Piala Asia U17, jadi jangan cepat-cepat tentukan, ujar Arya. Apa pendapat Anda tentang kemungkinan Nova Arianto memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah Alkan Bagot harus menjadi bagian dari skuad Garuda? Mari kita diskusikan bersama dan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Setiap komentar Anda sangat berarti untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ayo kita dukung bersama masa depan timnas Indonesia. Mendadak gemparkan publik, Bapak Emil Audero Auto menangis melihat ini. Martin Paes dirumorkan gabung klub Serie A Italia Empoli dibocorkan langsung oleh jurnalis ternama Italia. Begini penjelasannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Italia yang mengaitkan kiper timnas Indonesia, Martin Paes, dengan klub Serie A Empoli. Jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio membagikan informasi menarik ini melalui akun media sosialnya. Empoli dikabarkan sangat tertarik pada Martin Paes untuk mengisi posisi penjaga gawang utama mereka di musim depan. Meskipun begitu, klub tersebut juga mempertimbangkan opsi lain jika negosiasi dengan Paes tidak berjalan lancar. Empoli menjadikan Martin Paes sebagai pilihan utama untuk posisi penjaga gawang mereka, demikian yang dikutip dari unggahan Gianluca Di Marzio pada Rabu dalam kurung 10 Juli 2024. Paes sendiri adalah penjaga gawang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang saat ini bermain untuk Dallas FC di MLS. Gianluca Di Marzio juga menyebutkan bahwa Empoli mempertimbangkan Anthony Racciopi dari Young Boys sebagai alternatif. Racciopi yang berasal dari Swiss dan lahir pada tahun 1998 juga menjadi kandidat yang menarik untuk Empoli. Jika transfer ini terwujud, akan menjadi momen menarik untuk melihat bagaimana Martin Paes beradaptasi dan berkembang di kompetisi Serie A. Hal ini juga mengingat kehadiran Jay Ezzas, pemain timnas Indonesia lainnya yang saat ini memperkuat Venezia yang baru saja promosi ke Serie A musim ini. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi kepindahan Martin Paes ke Empoli? Apakah dia bisa sukses di Serie A? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dasar aneh dan gak tahu diri, lagi-lagi fans Vietnam gak terima timnas Indonesia U20 ada di grup mudah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Saking iri dengkinya malah ngomong aneh kayak gini. Berikut komentar fans Vietnam yang iri hati lantaran timnas Indonesia mendapat grup paling mudah berdasarkan hasil undian kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia adalah yang terbaik, sudah tuan rumah, tim grupnya cuma 4 dan timnya lemah pula, seperti langsung punya tiket, komentar iri fans Vietnam. Papan grup timnas Indonesia paling mudah selesai dengan Thailand. Hanya Vietnam yang paling dibandingkan dengan tim Asia Tenggara lainnya, ungkap fans Vietnam. Grup Indonesia lebih mudah, tutur fans. Main bola tapi senangnya berada di grup lemah, ini alasan kenapa Indonesia bisa cemerlang, jelas fans. Jangan main-main sama Bangladesh, lumayan tekniknya, speed barrier-nya lumayan tinggi, untung ketemu Guam, ucap fans. Belanda Asia Tenggara tangan emas di kampungnya, tutur fans. Hasil imbang paling parah, mungkin tidak ada tim Asia yang sebagus timnas Indonesia, papar fans The Golden Star Warriors. Grup Indonesia dan Vietnam lebih mudah bernapas daripada Vietnam, komentar fans Vietnam.
Grup F terlalu ringan untuk Indonesia, komentar fans. Indonesia berada di grup mudah, bukan main, biar tetap berada di lingkaran, terang fans. Benar-benar gak habis pikir ya guys. Alhamdulillah, Shin Tae-yong tiba di Indonesia usai dikonfirmasi langsung oleh ex-co PSSI Arya Sinulinga dalam waktu dekat. Sebut kejutan ini untuk fans Timnas Indonesia. Apa yang dimaksud sebenarnya? Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong akan kembali ke Timnas Indonesia setelah proses pemulihannya dari operasi radang dada. Saat ini, Shin sedang dalam tahap pemulihan di Korea Selatan setelah menjalani operasi tersebut. Menurut Arya, meskipun Shin sudah mulai aktif kembali, dia masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya sebelum kembali ke Indonesia. Dia sehat dan akan segera kembali ke sini Indonesia. Dia sedang dalam masa pemulihan. Baru-baru ini dia pulang kampung, menghabiskan waktu dengan melihat lapangan bola di kampungnya dan terlibat dalam kegiatan lain, ujar Arya. Operasi yang dilakukan pada Shin disebabkan oleh radang di dada yang memerlukan waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan total. Meskipun demikian, Arya menegaskan bahwa Shin akan kembali ke Timnas Indonesia begitu dia pulih sepenuhnya dari kondisi medisnya tersebut. Bagaimana pendapatmu soal hal ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Hahaha, kasihan saking ngenesnya nasib mereka sekarang jauh tertinggal dari Timnas Indonesia. Vietnam akan uji coba lawan Thailand saking gabutnya, ya hahaha. Mereka berdua di luar dugaan juga akan lakukan hal bodoh ini. Sangat mengejutkan. Tanggal 20 September 2024 akan menjadi momen penting bagi sepak bola Asia Tenggara dengan digelarnya FIFA Days yang dijadwalkan untuk laga internasional. Namun Vietnam dan Thailand tidak akan membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Kedua tim tersebut telah mengonfirmasi rencana untuk menggelar uji coba atau laga persahabatan internasional dalam persiapan menghadapi ASEAN Cup yang akan datang pada 23 November 2024. Vietnam dan Thailand meskipun telah tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tetap bersemangat untuk meraih kesuksesan di tingkat regional. Uji coba ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengasah kemampuan dan memperkuat persiapan mereka menghadapi turnamen bergengsi di Asia Tenggara. Media Vietnam dan Tri menegaskan bahwa pertemuan antara kedua tim ini akan menjadi ajang kompetisi yang menarik dan bergengsi. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang masih baru dalam jabatannya, sangat menghargai kesempatan ini untuk menguji kekuatan timnya melawan lawan sekelas Thailand. Partisipasi dalam pertandingan melawan lawan-lawan berkualitas seperti Thailand akan membantu kami menemukan kekuatan tim dan memantapkan kerangka permainan sebelum menghadapi Piala AFF, ujar dan Tri. Pertandingan antara Vietnam dan Thailand direncanakan akan berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Meskipun tanggal pastinya belum diputuskan, yang pasti pertandingan akan diselenggarakan dalam rentang tanggal FIFA Days 20 September 2024. Apakah Anda mengikuti perkembangan timnas Vietnam dan Thailand dalam persiapan menghadapi ASEAN Cup? Bagikan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar. Kisah Lamine Yamal yang hampir main di Indonesia, kini selangkah lagi antar timnas Spanyol juara Euro 2024. Mau dinaturalisasikah apa gimana karena masih di bawah 17 tahun? Begini penjelasannya.
Lamine Yamal dengan usianya yang baru menginjak 16 tahun telah mencatatkan prestasi gemilang dengan membobol gawang tim sekelas Prancis dalam pertandingan Euro 2024. Tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti berhasil menggetarkan jala yang dikawal oleh Mike Maignan, membantu Spanyol meraih kemenangan 2-1. Dani Olmo juga turut menyumbangkan gol untuk Spanyol di menit 25. Yang akhirnya mengantarkan mereka melaju ke final Euro 2024 untuk menghadapi pemenang antara Belanda dan Inggris pada Senin, 15 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Prestasi Yamal tidak berhenti di situ. Selama perjalanannya bersama timnas Spanyol di Euro 2024, dia telah mencatatkan 1 gol dan 3 assist dari 6 pertandingan. Di musim 2023-2024 bersama Barcelona, Yamal telah mengemas 7 gol dan 10 assist menunjukkan potensinya yang luar biasa. Menariknya, sebelum menjadi sorotan di level senior, Yamal hampir saja bermain di Indonesia. Pada Piala Dunia U17 2023 yang diadakan di Indonesia pada November hingga Desember 2023, dia hampir memperkuat timnas Spanyol U17. Pada Mei hingga Juni 2023, Yamal juga turut berkontribusi besar dalam membawa timnas Spanyol U17 lolos ke turnamen tersebut. Namun meskipun kisahnya dengan Indonesia hampir terwujud, Yamal memilih untuk terus berkembang di tingkat internasional bersama timnas Spanyol. Prestasi dan talentanya yang gemilang membuatnya menjadi salah satu bintang muda yang patut diperhatikan dalam dunia sepak bola saat ini. Apakah Anda mengikuti perjalanan Lamine Yamal di Euro 2024? Bagikan pendapat Anda mengenai penampilannya dan potensi masa depannya di kolom komentar. Kelihatan banget ngebet juara Piala AFF U19. Malaysia akan uji coba di Surabaya lawan tim antah berantah ini. Fans timnas Indonesia auto ngakak tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Pelatih kepala timnas U19 Malaysia, Juan Torres Garrido, telah mengumumkan rencana uji coba yang akan dilakukan timnya melawan Kamboja. Dalam pernyataannya yang dilaporkan oleh Makan Bola, Garrido menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu mendatang. Kami akan fokus satu persatu, ujar Garrido, menunjukkan pentingnya menghadapi setiap pertandingan dengan serius sebagai bagian dari persiapan tim. Pertandingan melawan Kamboja akan menjadi momen evaluasi penting bagi timnya di mana mereka akan menilai kinerja dan kemampuan yang dimiliki oleh para pemain. Garrido juga menyadari bahwa meskipun Malaysia berstatus sebagai juara bertahan, situasi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Skuad kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya, katanya merujuk pada komposisi dan karakteristik tim saat ini dibandingkan dengan skuad yang berhasil meraih gelar juara pada kejuaraan AFF U19 sebelumnya. Timnas Malaysia U19 telah menunjukkan penampilan yang mengesankan dalam 2 edisi terakhir turnamen tersebut dan Garrido menekankan pentingnya para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dengan penampilan di lapangan. Uji coba melawan Kamboja akan berlangsung di Lembah Klang dalam format pertandingan tertutup, memberikan kesempatan bagi Malaysia U19 untuk mengasah kemampuan mereka dalam persiapan menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Apakah Anda mengikuti perkembangan timnas U19 Malaysia? Bagikan pendapat Anda mengenai persiapan mereka untuk pertandingan uji coba ini di kolom komentar. Mantap auto gemparkan jagat Eropa, Nathan Chuaon gabung Oxford United Liga Inggris. Rumornya dibocorkna portal media Wales. Ini penjelasan selengkapnya.
Nathan Chuaon, pemain timnas Indonesia yang juga bermain untuk Swansea City, sedang menjadi sorotan beberapa klub Eropa. Kabar ini diungkapkan oleh Wales Online pada 26 Juni 2024 yang mengindikasikan ketertarikan dari 3 klub berbeda. Salah satunya adalah Oxford United Club yang baru saja promosi ke Championship musim 2024/2025 setelah berhasil memenangkan playoff promosi League One tahun lalu. Menariknya, Oxford United dimiliki oleh 2 pebisnis Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir, yang telah menguasai mayoritas saham klub sejak September 2022. Wales Online melaporkan bahwa Oxford United telah memulai investigasi awal terkait Nathan Chuaon yang menarik perhatian karena penampilannya yang solid di Swansea City. Erick Thohir sendiri juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI saat ini, memberikan hubungan tambahan antara pemain dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Selain Oxford United, 2 klub lain dari Liga Belanda, yaitu FC Emmen dan Almere City, juga dilaporkan tertarik dengan Chuaon. Diskusi sedang berlangsung antara pemain dan klub-klub Belanda tersebut menunjukkan minat mereka untuk mengamankan jasa bek berbakat ini. Meskipun demikian, Chuaon telah terlibat dalam sesi latihan pramusim pertama Swansea City, menunjukkan bahwa dia masih terikat dengan klub Wales tersebut setidaknya untuk sementara waktu. Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi Nathan Chuaon bermain di klub Eropa? Apakah Anda berharap dia bisa sukses di luar negeri? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar.